Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Munawwaroh, Eskom MSD. Di sini saya menjadi salah satu dosen tetap dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi yang ketetapannya dari tahun 2002 sampai dengan sekarang tahun 2025 di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Studi dan Manajemen Kelayakan Proyek. Dalam proses pembelajaran, saya selalu mengawali dengan membuat rencana pembelajaran semester atau RPS yang nantinya saya akan sampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan yang biasanya disebut dengan kontrak kuliah. Saya juga menyediakan modul dan buku ajar. Konten audio visual ini dibuat dengan tujuan yaitu sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Baik, saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Studi dan Manajemen Kelayakan Proyek. Mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa semester 8 pada program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS untuk teori. Materi pada mata kuliah ini secara garis besar akan mempelajari tentang studi kelayakan dan siklus kehidupan proyek, evaluasi aspek pasar dan pemasaran, evaluasi aspek teknis dan teknologis, studi kelayakan proyek, sektor publik, dan pemecahan masalah yang terkait dengan studi manajemen kelayakan proyek. Adapun CPL mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempelajari studi kelayakan dan siklus kehidupan proyek. Mahasiswa juga mampu memahami aspek pasar dan pemasaran. Mahasiswa mampu memahami aspek teknis dan teknologis. Mahasiswa mampu menerapkan studi kelayakan proyek pada sektor publik. Referensi utama yang digunakan di mata kuliah Studi Manajemen Kelayakan Proyek diantaranya buku karangan saya sendiri untuk buku ajar Studi dan Manajemen Kelayakan Proyek tahun 2024, buku ajar saya Studi dan Manajemen Kelayakan Proyek karangan Undip tahun 2016, dan referensi pendukung dari berbagai sumber yang relevan. Model perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka di kelas atau tatap maya melalui platform online meeting seperti Google Meet atau Zoom. Pembelajaran dalam perkuliahan dilaksanakan dengan metode kooperatif dengan cara ceramah, diskusi, dan studi kasus. Selanjutnya, terkait dengan interaksi dalam pembelajaran perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan yang terdiri dari 7 kali sebelum UTS dan 7 kali sebelum UAS. Untuk memudahkan komunikasi dan akses terhadap media pembelajaran, digunakan platform e-learning yang disediakan oleh kampus dan WhatsApp group, di mana platform e-learning dimanfaatkan untuk diskusi, sharing materi, dan tugas, dan WA group digunakan sebagai media komunikasi dan komunikasi, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu.
sebelum perkuliahan dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi. Secara umum, bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian sekilas informasi tentang mata kuliah Studi dan Manajemen Kelayakan Proyek yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan tampilkan cuplikan dari video proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan materi Studi Manajemen Kelayakan Proyek dalam Teknologi Informasi dan Siklus Kehidupan Proyek. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyaksikan video pembelajaran dari mata kuliah Studi dan Manajemen Kelayakan Proyek. Bisa kalian simak dan tonton video ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Gimana? Selamat pagi, masih semangat? Masih semangat. Pagi-pagi? Ceria. Kalau masih pagi nggak boleh lemas karena baru sarapan. Untuk hari ini dengan menyebut puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berada di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga diharapkan ilmu yang saya berikan kepada kalian bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa mulai berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Sebelum kita memasuki materi yang saya akan sampaikan, kita akan mulai untuk tak kenal maka tak sayang. Sehingga saya mengharapkan setelah mengenal, kalian semakin semangat untuk menerima proses belajar dari saya. Sebelumnya saya akan mengabsen nama-nama kalian dulu dengan aba-aba, mengacungkan tangan, dan menjawab hadir Bu. Absensi yang pertama, Melvika, Atini, Ahmad Nur Wahid. Di sini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang Studi Manajemen Kelayakan Proyek. Tapi sebelum memulai materi inti adalah saya ingin mengingat dulu sesi untuk mengingat pertemuan dari materi minggu lalu. Siapa yang mau mengingat? Ya, Yudi. Silakan Yudi. Baik Bu, terima kasih. Untuk materi sebelumnya itu kita pernah membahas tentang perencanaan dan kebijakan ekonomi. Yang isinya dalam materi tersebut adalah membahas cara pemerintah merancang pembangunan dan kebijakan ekonomi seperti APBN, fiskal, dan moneter. Dan dari materi tersebut, mahasiswa dituntut untuk mampu menganalisis kebijakan, memahami dokumen perencanaan, serta memberikan rekomendasi yang tepat berbasis data. Bagus, untuk ingatan dari Judi. Di sini juga saya juga akan masuk ke materinya, Studi Manajemen Kelayakan Proyek. Di sini materinya tentang studi kelayakan dalam bidang teknologi, informasi, dan siklus kehidupan proyek. Tujuan pembelajarannya memahami studi kelayakan dalam konteks proyek teknologi informasi. Di sini kita bisa juga mengidentifikasi komponen kelayakan kritis dalam sistem informasi dan juga menganalisis risiko proyek digital tanpa studi kelayakan. Jadi ada perbandingan ketika ada studi kelayakan dan tanpa ada studi kelayakan. Juga yang keempat adalah mengevaluasi alat analisis finansial teknik
untuk proyek sistem informasi. Sehingga antara teknologi informasi dan sistem informasi ini terkait. Di sini juga ada merancang pendekatan kelayakan berbasis kebutuhan sistem. Sehingga banyak hal-hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Juga ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mahasiswa mampu menyusun atau memahami studi manajemen kelayakan proyek ini dengan bidang teknologi informasi. Selanjutnya juga di sini ada studi kelayakan proyek teknologi informasi. Evaluasi softwarenya atau aplikasi dari infrastruktur teknologi informasi memiliki banyak aspek teknis. Selain itu juga ada operasional dan ekonomi, di mana sebelumnya harus dilakukan sebelum eksekusi. Fokus utamanya adalah solusi teknologi informasi ini kebutuhannya bisnis dan integrasi dengan sistem exiting pengguna atau user dan keamanan data. Selanjutnya ada input. Input itu adalah kebutuhan. Lalu kita proses menjadi analisis. Setelah itu menjadi output atau keluaran yang menjadi rekomendasi. Nah, di sini ada sekitar 40% kegagalan proyek teknologi informasi adalah akibat kelalaian analisis kelayakan. Bagaimana? Kok bisa gagal? Berarti analisis kelayakannya kurang teliti. Lalu bisa juga karena 70% biaya proyek terbuang jika gagal fase inisiasi. Sehingga kalau bisa proyek itu diteliti dan dicermati dalam pencatatan dan pengeluaran masuknya keuangan dan keluarnya keuangan, terutama untuk membeli alat-alat dari sebuah proyek. Di sini ada pilarnya juga ya. Nah, pilar-pilar dari 5 pilar studi kelayakan proyek bisa dilihat, termasuk ekonomi, teknis arsitektur sistemnya, juga di sini juga ada gambaran tahap utama untuk proyek. Ada pendefinisian skop, analisis kebutuhan, juga ada analisa solusi. Di sini risiko fatal tanpa studi kelayakan, dampaknya memang besar ya. Kasus nyata proyek SI gagal integrasi dalam IRP karena ketidakcocokan arsitektur. Sehingga mungkin seorang klien menginginkan bentuk arsitekturnya yang bentuknya sesuai gambar. Ternyata setelah dipesan tidak sesuai gambar, sehingga tidak cocok arsitekturnya. Di sini juga ada aplikasi e-gov ditinggalkan pengguna akibat buruknya UV. Pemborosan dana 2M juga bisa menjadi tools tidak terpakai. Maksudnya di data dana ini mungkin sekitar 4M. Ternyata setelah didata lagi hanya butuh 2M. Berarti yang 2M ini tersisa sehingga membuat boros dan mubazir. Di sini pemborosan juga akan juga mendapatkan denda GDPR. Karena analisis keamanan yang tidak memakai security. Jadi ada kebobolan dari cyber security-nya. Di sini juga ada stakeholder, studi kelayakan dalam bidang SI. Perannya kontribusi studi kelayakan. End user validasinya kebutuhan fungsional. Begitu juga dengan IT arsitek, ada penilaian dari kelayakan tekniknya. Di sini DPO, kepatuhan perlindungan data. Apakah data ini memang sudah aman dan bisa dijaga secara privasinya. Begitu juga dengan manajer bisnis. Analisis ROI dan model pendanaan yang telah ada. Dan juga bagaimana best practice. Apa maksudnya best practice? Validasi dari lapangan, wawancara, itu penting dilakukan. Sehingga end user sebelum development itu perlu validasi.
apakah di lapangan memang sudah cocok dan memang strategis tempatnya. Jadi ketika proyek itu akan berjalan, sudah ada penanganan secara tadi ke lapangan langsung. Di sini juga ada proof of concept, uji teknis dengan skala kecil. Ada juga skenario finansial, hitung DPV untuk base atau worst case. Ada juga security by design, interogasi audit keamanan sejak awal. Jadi auditnya ini memang benar-benar paham kalau keuangan yang akan dikeluarkan ini benar-benar aman dan tidak akan terjadi pemborosan atau penyelewengan dari dana tersebut. Ada juga multidisiplin, dilibatkan ahli hukum. Kenapa butuh ahli hukum? Perlu legalitas dari sebuah proyek ketika berjalan. Ada juga teknis dan bisnis itu sendiri. Sehingga bisnis yang dijalankan nantinya benar-benar dapat menghasilkan keuntungan dan tidak dapat mengalami kegagalan dari sebuah bisnis. Selanjutnya, ada contoh analisa SWOT. SWOT itu sendiri adalah stretch. Stretch artinya kekuatan, dan W itu adalah weakness. Weakness adalah kelemahan. O adalah opportunity, kesempatan. T adalah threat. Threat itu ancaman. Jadi sebuah proyek itu diberikan contoh, ada UMKM. Bagaimana analisa bisnisnya atau analisa kelayakan proyek EI inventory-nya dengan Microsoft Project. Sehingga aplikasi yang dipakai startup, contoh Circle. Di sini kekuatannya aplikasi ini kira-kira akan digunakan oleh user atau pengguna enggak? Gitu. Begitu juga dan weakness-nya. Weakness-nya ini jangan menjadi lemah, sehingga mahasiswa salah hitung DPV proyek sehingga gagal paham diskontonya. Begitu juga masalah dasar akuntansi lemah, sehingga rekomendasi investasi berisiko gagal, sehingga mengalami sebuah kerugian yang fatal. Pentingnya mengerti juga tentang akuntansi. Selanjutnya ada opportunity, yang aku bilang tadi kesempatan. Kesempatan ini contohnya kolot dengan Jandit. Studi kasus gagal karena proyek kiris karena abai security dari cyber security. Sehingga kiris yang dipakai, tandanya untuk mentransfer, ternyata diminta untuk memberikan PIN. Sehingga kiris yang dipakai adalah untuk membayar menjadi diambil saldonya. Sehingga ada semacam seperti penipuan yang saat ini sedang marak. Di sini juga solusinya workshop parameter baru. Sehingga perlu ada pelatihan-pelatihan. Ada treat. Treatnya ancaman, proyek automation gagal. Abaikan Undang-Undang PDP 2024. Sehingga anggaran meleset dari 40%. Ancamannya, metode analisis ketinggalan tren. Sehingga kita harus mengikuti tren yang ada saat ini. Apa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Di sini ada quantum computing 2025 yang saat ini masih di tahun 2025. Untuk hal ini, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, Sabakti mau bertanya tentang apa? Apa peran aspek hukum dalam studi kelayakannya? Ya, kalau hukum memang kita perlu legalitas ya. Kenapa? Sebelum kita membuat proyek itu, kita harus konsultasi dulu dengan notaris. Jadi tanah ini yang akan dibangun di sebuah proyek itu benar-benar aman untuk kita pakai sebagai proyek perusahaan misalnya. Banyak kasus tanah itu masih sengketa. Sehingga ketika proyek itu dibangun,
ada alibi itu tanah saya. Karena ternyata tanah itu masih tanah kasus sengketa. Karena seorang notaris juga akan mengecek di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kalau tanah ini memang aman secara hukum untuk digunakan oleh perusahaan. Notaris ini juga akan menjelaskan sertifikat itu hak milik atau hak guna bangunan. Jadi kalau hak milik biasanya memang bisa kita miliki pribadi, tapi kalau hak guna bangunan kita harus membayar kepada pemerintah tiap sekian tahun. Jadi saranku kalau bisa sertifikat yang dipakai adalah hak pribadi atau sertifikat pribadi. Ada pertanyaan yang lainnya juga? Saya Ya. izin bertanya. Ya, Melvika? Mengapa studi kelayakan proyek itu makin relevan dengan era digitalisasi yang saat ini? Pentingnya relevan untuk digital di era ini karena masyarakat saat ini mungkin lebih update dengan tren yang ada. Jadi kita harus gabung dengan akun TikTok untuk memasarkan produk yang kita miliki gitu. Begitu juga proyek yang kita miliki. Itu menjadi sebuah marketing atau promo atau iklan yang bisa dikenal oleh masyarakat lainnya. Sehingga proyek ini akan dikenal sebagai brand kita. Oh, perusahaan A, ini brandnya A. Oh, ini terkenal loh di TikTok ini. Karena setiap orang mengenal akun TikTok itu dengan lebih cepat. Karena media sosial itu pengaruhnya besar. Bahkan dari anak kecil, remaja, bahkan orang tua juga. Dan itu informasinya banyak. Bisa bukan hanya masalah proyek, bisnis, bahkan untuk masak segala macam ada. Sehingga media sosial itu bisa mempengaruhi seseorang atau pikiran seseorang untuk bisa terbawa oleh tren yang ada. Sehingga apa yang tidak diperlukan menjadi diperlukan karena FOMO, butuh validasi. Kalau saya ikut tren loh dengan marketing yang ada. Sehingga era digital ini pastinya ada kelebihan dan ada kekurangan. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Baik, saya Ya, Atini, ya. izin bertanya. Nah, di era digital ini kan banyak banget marak ya sekarang, Bu. Nah, resiko apa sih yang paling sering diremehkan dalam studi kelayakan proyek tersebut, terutama yang berkaitan dengan keamanan cyber, privasi data, atau perubahan regulasi secara cepat? Ya, Terima pertanyaan kasih. yang bagus Atini. Untuk mengamankan data pribadi kita, sudah pasti kita setiap menggunakan atau membuka akun pribadi kita, jangan menggunakan wifi umum. Kenapa? Karena wifi umum itu sangat berbahaya. Seorang hacker akan masuk untuk meretas data pribadi kita. Sehingga kita perlu keamanan security yang double. Sehingga selain kita harus menggunakan wifi pribadi, pastikan PIN dan password kita atau ketika kita login, jangan sampai tahu PIN kita. Apalagi kalau akun kita sudah atau akun emailnya sudah dibobol. Sehingga cyber security yang akan masuk untuk membobol data pribadi kita sudah punya cover, istilah sudah ada keamanan. Makanya perlu kita menjaga data pribadi kita dengan lebih hati-hati. Karena kehati-hatian itu penting. Ilmu hacker itu mereka bisa bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Sehingga kita harus lebih mengkontrol penggunaan dalam memilih aplikasi-aplikasi apa saja yang perlu kita gunakan. Apakah aplikasi ini memang ternyata mudah untuk dimasuki oleh seorang hacker atau tidak? Sehingga kita jangan melihat ini free, gratis aplikasi ini, terus kita ikut pakai. Biasanya yang berbayar itu
bisa lebih aman dibanding yang free. Demikian pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang saya rasa memang sangat bagus untuk masukan di materi studi dan manajemen kelayakan proyek. Sebelum ke sesi sebelumnya adalah saya akan memberikan diskusi kelompok, sehingga di sini nanti kita bisa membagi beberapa kelompok, dan saya pilih kurang lebih satu kelompok 5 mahasiswa ya. Dipersilakan untuk membagi kelompok masing-masing. Dari diskusi kelompok ini, pertanyaannya sudah kalian pilih. Bagaimana dari perwakilan kelompok Rizky? Silakan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu risiko teknik paling serius yang bisa membuat aplikasi error adalah terdapat 3 yang kami temukan di sini, ya. Pertama, serangan siber. Kedua, banyaknya aplikasi yang berjalan tidak sesuainya. Kemudian selanjutnya tidak sesuainya kapasitas aplikasi dengan spesifikasi teknologi. Dampak terburuknya ya sama seperti kasusnya, yaitu aplikasi error atau crash. Kadang kalau sampai fatal itu hardware-nya bisa sampai panas, sampai meledak juga. Ya, bisa menyebabkan korsleting listrik. Bagus Rizky jawabannya. Kita aplaus untuk jawaban Rizky. Kesimpulan dari presentasi dari materi hari ini yaitu studi kelayakan adalah investasi awal untuk menghindari kegagalan dari sebuah proyek. Sehingga diharapkan proyek yang berjalan itu bisa menghasilkan profit atau keuntungan yang besar, bukan mengalami kerugian yang besar. Sebelum saya mengakhiri materi ini, sebaiknya kita refleksikan diri, tangan kita dulu 3 kali. Bahu kita 3 kali, lalu nafas. Dan kita bersyukur dengan membaca Alhamdulillah. Siang-siang makan rujak buah. Makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian akhir dari materi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita juga akan melakukan penugasan ya. Penugasannya itu nanti kalian bisa bikin paper tentang materi berikutnya. Terima kasih atas kehadiran di kelas ini dan partisipasinya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video pembelajaran dari materi studi dan manajemen proyek. Terima kasih sudah menyaksikannya.